Halo sahabat Kingdom Generation, selamat datang di ibadah online Kingdom Generation. Teman-teman sudah tahu kan, ibadah online Kingdom Generation ini diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik sekolah minggu, tapi juga teman-teman yang mulai beranjak remaja untuk belajar tentang firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Di masa COVID-19 ini, yuk kita tetap beraktivitas dengan protokol yang ketat dan berhati-hati melindungi diri kita dan orang lain dengan mendapatkan vaksin dan jangan lupa maskernya ya. Gak tunggu lama lagi deh. Yuk, siapkan diri kita dan beri waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Kingdom's Generation. Saya Kasinta, Kak Yuning, dan kalian semua yang hadir saat ini. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Pasti kalian semua kabarnya luar biasa. Amin. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita memuji Tuhan Yesus yang luar biasa. Sama-sama kita bergoyang buat Tuhan ya. Sama-sama kita bersuka cita karena Tuhan Yesus luar biasa. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah sekarang. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Yes, kami mau bersuka cita Tuhan. amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa Tuhan? Bersuka. Sekali lagi, di dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Sekali bersuka citalah sekarang. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah sekarang. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Angkat tanganmu, katakan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah sekarang. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah sekarang. Bersuka citalah. Haleluya. Yes. Kami mau bersuka cita Tuhan. Amin. Karena Engkau teramat baik buat kami. Haleluya. Mari adik-adik kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang sungguh teramat baik. Tuhan, terima kasih buat kasih setia, anugerah-Mu, kemurahan-Mu kalau kami ada sampai hari ini. Terima kasih buat kepintaran, kesehatan yang selalu Kau berikan buat kami Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buatlah hati ini mendengar yang baik. Buatlah telinga ini menjadi pendengar yang baik. Biar setiap firman yang kami dengar akan tumbuh di dalam kehidupan kami. Amin.
dan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak ucapkan buat adik-adik yang ada di rumah. Kakak senang sekali boleh berjumpa dengan adik-adik, walaupun ya saat sekarang ini masih kita ibadah dalam online. Ya, kakak yakin percaya adik-adik yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap punya kerinduan untuk selalu mencari Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kakak akan menceritakan firman Tuhan yang kakak ambil dalam Matius 24 ayat 37 sampai yang ke-44. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan judul nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, nah adik-adik, pada saat ini kakak akan beri judul cerita kakak pada hari ini, yaitu hidup yang berjaga-jaga dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita ini kakak beri judul tadi ya, hidup yang berjaga-jaga dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak akan menggaris bawahi yaitu kata berjaga-jaga. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, kata berjaga-jaga itu atau bersiap-siap atau siap sedia. Nah, contohnya seperti ini. Kalau adik-adik kedatangan seorang tamu ya atau teman, ya mungkin adik-adik yang ada di rumah pasti mempersiapkan segala sesuatunya. Entah itu mungkin membersihkan rumah atau menyediakan makanan, karena kita akan mempersiapkan tamu atau orang atau kedatangan seseorang yang mungkin kita rasa orang yang sangat berharga yang akan datang kepada kita. Pasti adik-adik yang di rumah akan mempersiapkan segala sesuatu atau mempersiapkan semuanya yang terbaik. Nah, entah apa itu, makanan, mempersiapkan rumah. Nah, itu berarti kita bersiap-siap menyambut seseorang. Nah, seperti contoh juga adik-adik, kalau mungkin adik-adik keluar rumah, melihat di luar cuacanya kurang baik atau mungkin cuacanya mendung, ya mungkin adik-adik mempersiapkan segala sesuatunya. Saya takutnya pas aku jalan pasti hujan atau gimana ya. Jadi otomatis adik-adik mempersiapkan segala sesuatunya. Apa yang adik-adik bawa? Pasti adik-adik membawa payung, dan mungkin ada juga selain payung, mungkin adik-adik mempersiapkan apa? Membawa jaket. Nah, itu adalah yang kita siapkan kalau umpamanya hujan akan turun. Nah, adik-adik, judul tadi kita, Kak Nova beri judul tadi, hidup yang berjaga-jaga dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Nah, bagaimanakah sikap atau hidup kita di dalam berjaga-jaga dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan? Apa yang kita siapkan? Apa yang harus kita siapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan?
Nah, hal yang pertama adik-adik yaitu memiliki hati yang tulus, yang murni. Ya, memiliki hati yang tulus, yang murni untuk mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik di sini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat ya. Nah, apa yang Tuhan lihat? Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Nah, Tuhan inginkan kita itu memiliki hati yang tulus, yang murni mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, coba kita baca ayat firman Tuhan yang kakak ambil dalam Yohanes 14. Ya, kita baca. Kakak akan bacakan buat adik-adik sekalian. Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-16. Ya, di sini di judul Yesus menjanjikan penghibur. Ayat yang 15 sampai ayat yang ke-16. Kakak bacakan ya adik-adik ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, nih adik-adik jelas ya. Kalau kita benar-benar mengasihi, tulus murni mengasihi Tuhan Yesus, nah otomatis kalau kita mengasihi Tuhan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita, kita mematuhi segala perintah yang telah dicatat oleh firman Tuhan, ya, menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, otomatis kalau kita memiliki hati yang tulus murni, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, nah Tuhan akan selalu pelihara kita. Tuhan, nah seperti ini, kalau kita mentaati firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita apa tadi janji firman Tuhan? Itu seorang penghibur, seorang penolong, yaitu siapa? Yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan itu sendiri yang akan menghibur, menuntun dan memelihara keberadaan kehidupan adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik dalam tadi ya pembacaan kita dalam Matius 24 ayat 37 sampai 44. Nah, di sana dijelas dikatakan. Nah, seperti ada contoh di dalam Alkitab yaitu Nuh ya, seorang Nabi Nuh adalah seorang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kenapa Kanova bilang begitu? Karena seluruh keberadaan kehidupan dia sungguh-sungguh memberikan hidup dia kepada Tuhan. Nah, terbukti kehidupan orang-orang pada zaman Nuh pada waktu itu sangat-sangat mengecewakan Tuhan. Pada waktu itu kehidupan orang-orang pada zaman Nuh pada waktu itu mereka tidak lagi mengindahkan Tuhan atau tidak lagi mau menyembah Tuhan. Mereka hidup seenaknya sendiri. Di situ dikatakan kawin mengawinkan, pesta pora, banyak hal yang dilakukan orang-orang pada zaman Nuh pada waktu itu. Nah, sehingga kehidupan mereka tidak lagi memperhatikan Tuhan. Nah, mereka mau seenaknya mereka sendiri. Tetapi ada satu pribadi yaitu Nuh yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dia memiliki hati yang tulus murni mengasihi Tuhan. Sehingga di dalam pembacaan Alkitab kalau adik-adik baca di dalam Kejadian ya, di situ Tuhan sangat murka, Tuhan sangat marah kepada kehidupan orang-orang yang ada pada zaman Nuh pada waktu itu. Sehingga Tuhan menghukum orang-orang pada waktu itu dengan memuntahkan air bah, ya, memberikan air bah, karena mungkin saat itu Tuhan sangat-sangat marah, Tuhan sangat-sangat sedih, karena ketika orang-orang yang Tuhan kasih itu, mereka tidak mau lagi datang kepada Tuhan, mereka tidak mau lagi menyembah kepada Tuhan, mereka hanya menyembah berhala, mereka tidak lagi mengindahkan Tuhan, mereka tidak lagi cari Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, cuma karena kehidupan mereka yang sangat jauh pada waktu itu, mereka tidak mau lagi datang kepada Tuhan, karena itu Tuhan sangat sedih, Tuhan sangat menyayangkan, sehingga Tuhan mengirimkan air bah kepada orang-orang yang saat itu pada zaman Nuh pada waktu itu. Dan hanya satu pribadi, hanya Nuh bersama keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera, ya, agar mereka bersama
keluarganya dan orang-orang yang dikasihnya untuk datang di Batra itu yang diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu, karena apa? Tuhan memilihmu karena kepribadian hati yang tulus murni mengasihi Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, Nuh adalah suatu contoh di dalam Alkitab, memiliki kepribadian yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik yang ada di rumah, untuk itu, oleh sebab itu senantiasa dalam seluruh keberadaan kehidupan adik-adik untuk senantiasa mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Jangan kita mendoakan Tuhan. Tuhan sangat marah, ya. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana saatnya untuk seluruh keberadaan kehidupan kita untuk lebih lagi datang kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Karena waktu Tuhan itu sudah tidak lama lagi, karena waktu Tuhan itu sudah semakin dekat. Nah, untuk itu adik-adik, marilah dalam seluruh keberadaan kehidupan adik-adik yang ada di rumah untuk senantiasa memperbaiki hati kita, memperbaiki sikap kita. Dengan apa? Untuk lebih lagi, untuk lebih mengasihi, mencintai dengan tulus, ikhlas kepada Tuhan, ya. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Nah, adik-adik, hal yang kedua, bagaimanakah sikap atau hidup kita berjaga-jaga dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan? Yaitu hal yang kedua, yaitu memperbaiki hubungan intim kita dengan Tuhan. Nah, adik-adik, ini hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, ya, hari-hari ini. Ya, kenapa Kanova bilang harus memperbaiki hubungan intim kita dengan Tuhan? Ya, karena mungkin hari-hari ini, mungkin ya adik-adik ya kakak harapkan adik-adik yang ada rumah tidak seperti ini. Ya, mungkin adik-adik saat ini mulai kendor, ya. Mungkin dalam ibadah adik-adik udah malas. Malas berdoa, malas baca firman Tuhan. Nah, malas dalam segala hal. Nah, saat ini kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Ya, sikap kita apa yang harus kita bawa nanti. Nah, kita harus memperbaiki apa? Hubungan intim kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jikalau adik-adik mulai saat ini kendor, nah, kakak harapkan adik-adik yang ada di rumah yaitu harus lebih sungguh-sungguh, lebih mempersiapkan diri untuk lebih lagi kepada Tuhan. Yang tadi kan Nova bilang yang malas ogah-ogahan baca firman Tuhan. Ya, mulai saat sekarang ini kita harus lebih lagi rajin baca firman Tuhan. Lebih lagi berdoa. Lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan lagi. Nah, seperti ya kalau adik-adik tidak pernah baca firman Tuhan, ada kekosongan dalam kehidupan kita, ya. Seperti ini adik-adik, ya. Air, ya, gelas kosong. Nah, kalau kita ingin minum, ya pasti kita harus mengisi dulu gelasnya. Atau mungkin adik-adik di rumah langsung minum dari botol. Tapi jangan, ya. Gelas yang kosong kita harus isi terlebih dahulu dan baru itu kita akan meminumnya. Nah, dalam kehidupan kita, kalau kita dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita tidak pernah diisi dengan firman Tuhan, tidak diisi dengan pujian penyembahan kepada Tuhan, baca firman Tuhan atau dan lain sebagainya, dan otomatis dalam kehidupan kita siapa yang mengisi kehidupan kita? Yaitu si setan, si iblis yang akan mengisi kekosongan kehidupan kita. Dia akan mengisi hati kita, pikiran kita, perbuatan kita. Nah, itu karena apa? Karena yang masuk si setan, si iblis itu yang masuk dalam kehidupan kita, bukan firman Tuhan, bukan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik yang ada di rumah, ya, kakak harapkan adik-adik yang ada di rumah untuk selalu, ya, untuk selalu mengisi apa? Mengisi hidup kita itu dengan firman Tuhan, ya. Bergaul erat dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Nah, sekarang ini coba kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat yang
14 dan Mazmur ayat 91 ayat 1 sampai yang ke-2. Ya, kakak akan mulai dulu dalam Mazmur yang ke-25. Ya. Kakak akan bacakan Mazmur ayat yang ke-25. Nah, ayat yang ke-14. Nah, di sini dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, kita lanjut pada ayat yang Mazmur yang ke-91 ayat 1 dan 2. Nah, ya kakak bacakan ya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, ini jelas Tuhan inginkan kita itu bergaul karib, bergaul erat dengan Tuhan. Ya, jikalau kita bergaul karib, duduk diam dan selalu ada pujian penyembahan kepada Tuhan, otomatis itu ada pertolongan dan perlindungan penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik dan kakak. Nah, untuk itu Tuhan inginkan kita, hubungan kita itu perlu dengan Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya adik-adik ya, Tuhan itu merasa cemburu kalau kita tidak memperdulikan Dia. Ya, Tuhan itu sangat marah kalau kita tidak datang selalu kepada Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita bangun pagi, apa yang kita cari dulu? Ya, kita bersekutu dulu dengan Tuhan. Kita cari Tuhan dulu. Kita berdoa penyembahan kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita di saat-saat sekarang ini. Ya, hubungan itu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, otomatis hubungan kita dengan keluarga dan orang lain, tetangga atau siapapun itu akan berjalan dengan baik pula. Karena apa? Karena kita sudah terlibat dahulu, mendahulukan siapa? Mendahulukan Tuhan. Karena kita sudah memperbaiki hubungan kita. Karena setiap hari kita datang kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, datang berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Nah, itu yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita di saat sekarang ini. Nah, adik-adik, jikalau hubungan kita ya erat dengan Tuhan, otomatis si setan, si iblis itu tidak akan datang. Ya, tidak akan datang dalam kehidupan adik-adik. Nah, tidak ada lagi itu kata-kata yang mungkin ya, omongan jorok. Nah, pikiran yang jorok. Nah, suka mukul teman. Ya, mungkin suka mengatain orang lain. Nah, tidak ada. Nah, mungkin juga adik-adik yang selama ini yang suka main game, suka main HP yang berjam-jam dari pagi sampai malam, mungkin dari pagi sampai sore sampai malam. Nah, mungkin Tuhan selalu mengingatkan, Tuhan menegur. Nah, kalau adik-adik ya, ketika adik-adik punya hubungan intim, ya itu pasti semua ada kesadaran. Tuhan akan selalu tegur, anakku sadar. Pasti dalam kehidupan kita Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita, di dalam diri kita, agar kita sadar, agar kita sungguh-sungguh mendahulukan Tuhan, menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh, yang memberkati orang lain, yang menyenangkan hati Tuhan terlebih. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ya. Jadi untuk itu saat sekarang ini kakak harapkan ya, adik-adik perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan kita memiliki damai sejahtera, memiliki hati yang tenang, hati yang damai sejahtera. Ya, adik-adik tidak ada tuh namanya lagi mementingkan diri sendiri ya. Nah, mementingkan orang lain ya. Pasti ya, kalau hubungan kita bergaul karib dengan Tuhan, erat dengan Tuhan ya, pasti Tuhan selalu menyertai kita, menolong kehidupan adik-adik. Kakak juga ya, kakak juga pasti ya, dalam kehidupan kakak juga selama ini kakak juga ditegur kadang ya, dalam kehidupan kakak mungkin selama ini malas mungkin atau apa, kakak juga senantiasa biasa Tuhan tegur untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan. Karena hari-hari ini, di waktu ini, waktunya yang sungguh-sungguh tepat untuk kita membangun mezbah, pujian penyembahan
doa pujian kepada Tuhan. Nah, untuk itu saya ajak adik-adik di rumah ya, untuk senantiasa selalu datang kepada Tuhan. Jangan pernah malas, jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Untuk itu kakak harapkan adik-adik untuk senantiasa selalu mencari Tuhan. Nah, hal yang ketiga adik-adik, bagaimanakah hidup kita berjaga-jaga dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan? Nah, hal yang ketiga yaitu berjaga-jagalah baik dan tidak baik waktunya. Nah, yaitu bagaimanakah hidup kita berjaga-jaga dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Yang ketiga tadi yaitu berjaga-jagalah baik dan tidak baik waktunya. Nah, mengapa Kak Nova bilang baik dan tidak baik waktunya? Ya, karena hari-hari ini ya kita melihat keadaan dunia saat sekarang ini, ya Kak Nova lihat sudah dalam kekacauan. Ya, kenapa Kak Nova bilang begitu? Karena kita lihat ya, banyak kekerasan, penindasan. Nah, terlebih ya kita lihat COVID yang ada di dunia ini belum ada juga berangsur-angsur pulih ya. Kita tahu COVID-19 itu masih ada di dunia ini. Nah, itulah apa yang Kak Nova mau katakan. Baik dan tidak waktunya. Hidup ini kita harus senantiasa berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa hari-hari nanti kedatangan Tuhan seperti waktu zaman Nuh. Ya, zaman Nuh juga kan, waktu itu dalam firman Tuhan sudah jelas dikatakan pada ayat yang ke-37 di situ dikatakan. Di sini kan Nova baca ya. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada zaman kedatangan manusia. Nah, di sini firman Tuhan sudah jelas mengatakan pada ayat yang ke-37 bahwa kedatangan Tuhan nanti ya seperti apa yang terjadi pada zaman Nuh. Ya, berarti semuanya itu sudah tertulis dalam firman Tuhan adik-adik ya, bahwa kedatangan Tuhan terjadi banyak kekacauan, terjadi banyak bencana, kesengsaraan, penindasan, dan masih banyak hal-hal yang akan terjadi di dalam dunia ini pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, untuk itu pada zaman ini, nah seharusnya adik-adik untuk selalu berjaga-jaga ya. Kita harus berjaga-jaga senantiasa seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-44. Ya, di sana dikatakan karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, ini jelas ya sampai ayat yang ke-44. Tetapi ketahuilah jika tuan rumahmu tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, ini jelas firman Tuhan ya. Dikatakan kepada kita bahwa Tuhan datang kita tidak tahu ya kapan dan di mana atau tepatnya jamnya, waktunya, menitnya atau tahun berapa Tuhan datang kita tidak mengetahuinya. Nah, untuk itu firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk senantiasa bersiap-siap atau berjaga-jaga. Ya, kita tidak tahu, mungkin adik-adik lagi sedang main. Mungkin adik-adik lagi sedang tidur. Ya, ketika adik sedang tidur, ya kita tidak tahu pas bunyi sangkakala berbunyi, kedatangan Tuhan itu terjadi hanya sekejap mata. Ya, seperti angin hilang lenyap. Nah, kita tidak tahu. Ya, mungkin kita lagi masak, lagi tidur atau lagi apa, atau lagi di sekolah atau di mana kita keadaan pada waktu itu pas Tuhan datang. Nah, pasti pada saat itu mungkin ya seperti firman Tuhan tadi dikatakan ya, kita harus berjaga bersiap-siap kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Dan dijelaskan juga firman Tuhan diumpamakan seperti pencuri. Nah, seorang pencuri kalau mau datang mencuri ke rumah orang, tidak mungkin seorang pencuri itu datang, Pak saya mau ke rumah situ, sampean saya mau mengambil ini. Ya nggak mungkin orang pencuri datang mengatakan Pak jam segini saya akan mau datang ke rumah Bapak mau ngambil ini. Nah, pasti orang tuan rumahnya atau orang yang mempunyai rumah pasti dia siap sedia. Ya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya entah itu mungkin pentungan atau apa ya, untuk berjaga-jaga ketika pencuri orang itu datang masuk ke dalam rumahnya tidak tanpa permisi. Nah, itulah
kesiapan orang-orang yang ada di rumah itu. Ya kalau umpamanya, tapi sejauh kakak kalau orang mau mencuri ya tidak mungkin dia ngomong-ngomong kepada orang lain. Nah demikian pula Tuhan diumpamakan seperti itu, seperti seorang pencuri. Dia datang tidak ngomong-ngomong ya, Tuhan tidak tahu. Cuma kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus peka dengan melihat dunia saat sekarang ini ya. Waktunya kita siap sedia, baik dan tidak baik waktunya. Untuk itu kita harus siap sedia, berjaga-jaga. Karena kalau Tuhan sudah datang dan adik-adik ketinggalan, nah apa jadinya? Apa yang kita akan ketemu? Ya kita akan bertemu dengan si antikris itu, adik-adik. Ya mungkin mama papa atau siapa adik-adik yang ketinggalan, ya kasihan adik-adik sendiri di rumah. Ya mama atau kakak atau siapa, tante, om, ya diangkat adik-adik yang ketinggalan. Ya sayang dong. Ya kita berjumpa si antikris itu yang akan memerintah dunia ini sangat-sangat kejam. Nah untuk itu Kak Nova juga nggak mau berjumpa dengan si antikris itu. Ya, dia akan memerintah sangat-sangat kejam. Untuk itu apa yang dipertaruhkan di sini? Yaitu iman percaya kita, iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan agar kita layak berjumpa. Karena kita ini adalah mempelai Kristus. Bagaimanakah sikap kita menjadi seorang mempelai? Yaitu kita harus berjaga-jaga, menjaga kekudusan hidup kita, ya harus selalu tulus, ikhlas, murni, mengasihi, menyayangi Tuhan Yesus. Nah itu ya, Tuhan tidak mau anak-anaknya, anak-anak yang dikasihi itu tinggal berjumpa dengan si antikris itu. Dia inginkan kita semua bisa berjumpa dengan Tuhan di awan-awan pada waktu itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk itu kakak harapkan ya, mungkin ya nanti orang-orang yang ketinggalan ya, orang yang sudah diangkat, ada anak-anak Tuhan yang masih ketinggalan di dunia ini. Nah apa yang harus kita bayar? Iman kita akan dibayar 2 kali lipat. Itu yang harus kalian perjuangkan ya. Karena emang antikris di situ jelaskan di beberapa firman Tuhan itu pasti dia akan memerintah sangat kejam, sangat-sangat kejam. Ya, dia sangat ya mungkin kita nggak mengetahui, tapi mungkin pada waktu itu sangat-sangat menakutkan ya kalau dia pas nanti akan memerintah. Untuk itu saat ini adik-adik kakak harapkan kita jangan sampai bertemu dengan dia ya, si antikris itu. Kita harapkan kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Untuk saat sekarang ini waktunya sudah sangat-sangat singkat adik-adikku, sudah sangat-sangat mepet. Ya, kita siapkan hati kita. Jangan lagi kita berfoya-foya, jangan lagi kita berleha-leha. Ya udahlah, ya masih mau ingin di dunia ini. Jangan adik-adik. Kalau adik-adik masih memikirkan hal dunia, oh sayang banget ya adik-adik ya. Adik-adik tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, pada saat dia datang kedua kali. Ya, sangat disayangkan adik-adik. Untuk itu kakak sangat rindu agar adik-adik untuk mempersiapkan sungguh-sungguh, ya kita tanggalkan apa yang menjadi kebiasaan kita. Kita perbaiki hidup kita, hati kita. Hal-hal yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan, menyenangkan hati Tuhan dah. Mulai hari ini kita menyenangkan Tuhan. Jangan kita menyenangkan manusia. Itu hanya kesenangan sesaat yang ada di dunia ini. Ya, adik-adik, jangan pernah, yaitu untuk saat ini kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk lebih lagi kepada Tuhan. Ya, yang tadi Kak Nova mau katakan ya, untuk kita hidup kita untuk berjaga-jaga untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Yang pertama tadi apa ya adik-adik? Yaitu memiliki hati murni tulus, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Terus yang kedua tadi yaitu memperbaiki hubungan intim kita dengan Tuhan. Karena Tuhan inginkan kita, hubungan kita itu erat, bergaul karib erat dengan Tuhan. Seperti Nabi Henok ya. Dia adalah salah satu nabi yang sangat sungguh-sungguh Tuhan percaya. Nah untuk itu kita juga hal yang ketiga itu yang tadi itu berjaga-jaga. Siap dan tidak baik waktunya. Ya, kita harus siap sedia dalam segala hal ya untuk mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dengan pasti kita akan berjumpa dengan Tuhan, itu sangat indah saudara-saudara, sangat indah adik-adik. Untuk itu kita siapkan hati mulai saat ini, mulai saat sekarang ini
kita ubah hidup kita robah hidup kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mulai menyenangkan hati Tuhan dalam seluruh keberadaan kehidupan adik-adik. Untuk itu kakak mulai lagi saat ini, kakak harapkan adik-adik lebih lagi kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba yang lemah ini Tuhan penuh keterbatasan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan segala apa yang keluar dari bibir lidah mulut hamba. Dan hamba yakin percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan nama-Mu terus dipermuliakan dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami benar sungguh-sungguh menyambut kedatangan-Mu Tuhan dengan seluruh keberadaan kehidupan kami. Dengan hati yang tulus murni dan memperbaiki seluruh keberadaan kehidupan kami pribadi kami kepadamu Tuhan, biar kami senantiasa berjaga-jaga dalam seluruh kehidupan kami, agar kami senantiasa melekat dalam kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa permohonan kami. Kami mohon ampun Tuhan akan segala dosa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kingdom Generation, kita sudah selesai beribadah online. Terima kasih sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Tapi ingat, sia-sia kalau kita hanya menjadi pendengar, tapi tidak melakukan. Kalau gitu, yuk praktekkan firman yang sudah kita dengar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.